orangnya nggak punya jenggot. Mbah Hasyim Asy'ari tidak berjenggot. Yang benar, apakah benar Mbah Hasyim Asy'ari nggak berjenggot? Yang benar nih, Mbah Hasyim Asy'ari itu berjenggot ya. Saya pernah melihat itu ya, di tanggal-tanggalan itu kan, tanggalan kan biasanya ada, misal tanggalan NU ya, itu kan ada gambarnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu berjenggot ya. Ini masa Gus Mafik bilang bahwa Mbah Kiai Hasyim Asy'ari nggak berjenggot? Yang benar nih, berjenggot kok aku lihat. Mari kita simak. Kenapa? Karena jenggot itu dulu untuk menyelisihi orang Majusi dan Yahudi. Lah di sini nggak ada Majusi, nggak ada Yahudi. Yang kamu selisihi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, di video kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang syubhat-syubhat yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak menyukai dengan jenggot, yaitu tidak menyukai sunnah Nabi SAW tentang masalah jenggot. Dan perkataan oleh Gus Muafik yaitu tentang terkait masalah jenggot, yaitu beliau mengatakan sekarang tidak berlaku sunnah jenggot yang ada di Indonesia karena di Indonesia ini tidak ada orang Majusi dan tidak ada orang Nasrani dan Yahudi, karena jenggot itu asal muasalnya itu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika dulu. Nah, zaman sekarang ini kan ada di Indonesia tidak ada orang Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang mengatakan tentang syubhat ini, yaitu jenggot itu untuk orang-orang Arab, sedangkan orang-orang di Nusantara ini kebanyakan jenggotnya nggak lebat. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Sudah tahu di Indonesia itu orangnya nggak punya jenggot. Mbah Hasyim Asy'ari tidak berjenggot. Kenapa? Karena jenggot itu dulu untuk menyelisihi orang Majusi dan Yahudi. Lah di sini nggak ada Majusi, nggak ada Yahudi. Yang kamu selisihi apa? Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi inilah syubhatnya. Di sini tidak ada orang Majusi dan Yahudi ataupun Nasrani ya. Jadi syubhatnya itu di sini, yaitu di Indonesia itu tidak ada Majusi dan kaum Nasrani. Nah, teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ya. Maka kalau mau berjenggot aja. Makanya kalau di sini berlaku jenggot, tidak berlaku sunnahnya jenggot. Nah, teman-teman semuanya, jadi Gus Miftah mengatakan kalau di sini itu tidak berlaku sunnahnya jenggot ya. Ini adalah syubhat ya, hati-hati ya teman-teman ya. Karena sunnah Nabi SAW dimanapun sampai hari kiamat tetap sunnah Nabi SAW itu tetap masih berlaku ya sampai hari kiamat. Yaitu tentang sunnahnya berjenggot. Jadi kalau tidak bisa tumbuh ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Mestinya mudah sekali ya teman-teman ya tentang masalah jenggot ini. Kalau nggak tumbuh nggak apa-apa. Kalau tumbuh biarkan ya, ataupun dirapikan gitu ya. Mari kita lanjutkan. Sunnahnya jenggot kalau ketemu dilus-elus, cium pipi kiri, pipi kanan. Di sini jenggotnya ada, dilus-elus, ditonyo. Teman-teman semuanya, itulah syubhat yang diucapkan oleh Gus Muafik, yaitu tentang terkait masalah hukum jenggot. Jadi beliau mengatakan ya, kalau berjenggot itu di Indonesia itu sudah tidak berlaku karena tidak ada orang Majusi dan orang Nasrani ya, ataupun orang Yahudi. Padahal sunnahnya berjenggot itu sampai hari kiamat tetap masih berlaku. Mau hidup dimanapun tetap masih berlaku. Dan tidak ada satupun ulama ataupun imam yang mengatakan bahwa hukum jenggot itu sudah tidak berlaku di zaman sekarang ini ataupun di suatu daerah ataupun di suatu negeri tertentu. Tidak ada perkataan ulama seperti itu. Hanya orang yang berkata demikian itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang mengatakan seperti itu adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi intinya itu tidak menyukai sunnah Nabi SAW, yaitu memelihara jenggot. Nah, teman-teman semuanya, jadi untuk pembahasan ini ya, untuk menjelaskan tentang masalah hukum jenggot dan syubhat-syubhat orang-orang yang tidak menyukai dengan jenggot. Maka dari itu saya akan tampilkan penjelasan dari guru kita, yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizatullah. Mari kita simak videonya. Di sana ada orang-orang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya
jenggot ya. Kemudian mereka bikin syubhat. Di antaranya yang saya dapati tersebar di sebagian internet. Saya sudah bantah zaman dulu, kemudian sekarang dia hapus ya. Sepertinya dihapus, saya sudah cari nggak dapat lagi. Tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Semalah perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Oh, kenapa? Tidak adil, ya? Karena banyak orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena ini syubhat pertama ya. Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang yang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya, betul ya teman-teman ya. Kalau nggak punya jenggot ataupun tidak tumbuh jenggot itu ya jangan dipaksakan ya. Kita itu membeli ramuan untuk penumbuh jenggot ya nggak usah. Karena memang tidak tumbuh jenggot. Jadi nggak usah beli-beli ramuan-ramuan racikan atau apa yang bisa menumbuhkan jenggot. Kecuali kalau tumbuh jenggot, jangan dicukur ya, biarkan. Jadi sunnahnya itu memelihara jenggot tuh biarkan jenggot tumbuh. Kalau tidak tumbuh maka jangan dipaksakan. Mari kita lanjutkan kembali ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan sholat berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah? Ustadz, bagaimana orang yang tidak punya kaki? Berarti Allah tidak adil dong. Orang tidak punya kaki tidak bisa sholat. Ya sholat tapi nggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau orang tidak punya jenggot, tidak wajib untuk punya jenggot ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ya, betul. Ini liar dalam berpikir. Liar dalam berpikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. Subhanallah. Liar dalam berpikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini. Ya. Mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil, ini bagaimana? Ya. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah, sama. Ya sudah. Haji. Kenapa Allah syariatkan haji? Betapa banyak orang tidak bisa haji. Kita di Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji, tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil, mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah, selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot, jangan dibilang Allah tidak, syariat tidak adil. Ya sudah, kalau tidak mampu, ya sudah. Ya sudah, ya. Ya sudah. Kemudian, syubhat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya sekarang sudah berubah. Rasulullah SAW ketika menyuruh memanjangkan jenggot, adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Khaliful majus. Rasulullah SAW mengatakan selisih orang majus. Khaliful musyrikin, selisih orang musyrikin. Khalifu ahlul kitab. Kata Rasulullah SAW, selisih ahlul kitab. Kata mereka, illah ini sebab disunahkannya jenggot sudah hilang. Sudah hilang karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Kata mereka demikian. Jawabannya mudah. Jawaban pertama, pernyataan kalian bahwasanya orang musyrikin sekarang sudah berjenggot tidak benar. Iya. Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Orang-orang Nasara juga sampai sekarang tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot militan sebagian. Tertentu ya. Itu pun mereka kuncir jenggot mereka. Tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi SAW juga, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga berjenggot. Ya. Tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot. Orang Majusi. Tadi kita sebutkan, orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi, selisih mereka, jangan cukur, panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah, orang-orang musyrikin sudah berjenggot, omong kosong, nggak benar. Nggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam. Ya, bagi orang Islam. Ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak. Jenggot masih menjadi ciri khusus orang Islam. Masih jadi ciri khusus orang Islam. Bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya dikuncir atau dipelintir ya. Kemudian bantahan kedua ya. Bahwasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa, bukan cuma satu sebab. Sebab pertama untuk menyelisih orang musyrikin, yang kedua jenggot itu adalah fitrah. Fitrah ya. Kata Rasulullah SAW, asyrul minal fitrah, 10 fitrah di antaranya tadi fa'ul liha, memanjangkan jenggot. Jadi fitrah, dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah dan dia berlaku pada seluruh syariat. Ya, berlaku pada seluruh syariat para nabi. Ya. Makanya Nabi Harun berjenggot sebenarnya dalam Al-Qur'an. Ya bena umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ketika Nabi Musa marah, kemudian Nabi Musa pegang jenggot Nabi Harun, dia tarik, ya jurruhu ilaih. Dia tarik kepala kakaknya Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan, ya bena umma la ta'khudh bi lihyati. Jangan kau pegang jenggotku, jangan kau pegang kepalaku, wala bi ra'si. Itu Nabi Harun, Nabi Musa pegang jenggot
dan kepala Nabi Harun ditarik. Jadi Nabi Harun berjenggot. Ini fitrah. Fitrah. Jadi fitrah, meskipun kita katakan seluruh manusia, orang musyrikin semua sekarang berjenggot ikut sunnah, ya sudah alhamdulillah. Apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot, kita buang jenggot kita? Enggak, ini fitrah. Ya, Nabi yang bilang fitrah. Mau diapain lagi? Fitrah. Kecuali hadis Nabi mau kita buang, mau kita rubah, baru hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah. Selama dikatakan fitrah, tidak akan pernah berubah hukumnya. Ya, tidak akan berubah hukumnya. Jadi saya ulangi, sebab disyariatkan jenggot ada beberapa sebab, diantaranya dalam rangka menyelisihi, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua karena fitrah. Karena fitrah. Kemudian syubhat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok. Ya. Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Iya betul ya teman-teman ya, itu memang sudah lama ya. Ada suatu kiai yang mengatakan seperti itu. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok, karena kecerdasannya itu ketarik oleh jenggot. Subhanallah, ini adalah perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama terdahulu ya tentang masalah jenggot ini. Ini sama dengan mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perkataan seperti itu pantas ya untuk diucapkan? Sedangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjenggot. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling cerdas di dunia ini. Tidak pantas ya seseorang kiai mengatakan seperti itu. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok, karena jenggotnya itu kan panjang, jadi ketarik otaknya, kecerdasannya oleh jenggot. Subhanallah. Mari kita lanjutkan. Ya, orang yang berjenggot itu, kata beliau, yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak, ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Ya, kemudian dia menyebutkan, coba lihat Gus Dur tidak berjenggot, Nurkhalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraisyihab tidak berjenggot. Yang cerdas-cerdas nggak ada yang berjenggot. Yang cerdas ada yang berjenggot. Tapi kalau berjenggot, emosinya saja yang meledak-ledak, geger otaknya, karena syarat atau syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot. Semakin panjang semakin goblok. Ini perkataannya. Waliyadzubillah ya, ucap seorang ya. Dan itu bantahnya sangat mudah ya. Kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak ya. Kalau dikatakan orang berjenggot goblok, maka Nabi SAW berjenggot ya. Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Sampai ketika ditanya, sahabat ditanya ya, Khabbab ya, akana Nabi SAW yaqra'u fi dhuhr wal asr, apakah Rasulullah SAW baca ketika salat asar dan salat zuhur, salat sirriyah? Kata Khabbab, na'am, iya. Qul nabi ayyi syai'in kuntum ta'rifun, dari mana kalian tahu Rasulullah SAW ketika itu baca? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, karena jenggotnya bergetar. Ya, Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi dari belakang. Saking Rasulullah SAW jenggotnya panjang ya. Ya kalau jenggotnya panjang goblok repot ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait subhat-subhat orang-orang yang tidak menyukai dengan jenggot. Karena Nabi SAW itu berjenggot lebat. Kemudian para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu memiliki jenggot. Adapun yang tidak memiliki jenggot, tidak bisa tumbuh, maka jangan dipaksakan ya. Kecuali kalau orang itu memiliki jenggot kemudian dicukur. Nah, ini yang tidak boleh ya. Karena disunnahkan untuk memelihara jenggot. Itu adalah sunnah yang paling mudah ya, teman-teman ya. Ya, karena sunnah jenggot itu akan dibawa sampai orang itu meninggal. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan bacakan tentang terkait masalah jenggot ya, dan pendapat para ulama tentang terkait masalah jenggot, memelihara jenggot. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu terdapat hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya silsilah orang-orang musyrik, potonglah kumis hingga habis dan sempurnakan jenggot, yaitu biarkan tumbuh lebat. Hadis ini dalam Al-Bukhari kitab Al-Libas halaman 5892 dan 5893, Sahih Muslim kitab At-Taharah 259. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, selisilah orang-orang Majusi.
Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Kitab At-Taharah, halaman 260. Kemudian Imam An-Nasa'i dalam sunannya mengeluarkan hadis dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak pernah mengambil dari kumisnya, yaitu memotongnya, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Hadis ini terdapat dari Sunan At-Tirmizi, Kitab Al-Adab 2761, Sunan An-Nasa'i, Kitab At-Taharah, dan Kitab Az-Zinah. Dari hadis-hadis di atas dan nukilan ijma oleh Ibnu Hazm diketahui jawaban terhadap ketiga pertanyaan di atas, ulasan ringkasnya, bahwa memelihara, memperbanyak, dan membiarkan jenggot memanjang adalah wajib. Tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, demikian sementara perintahnya mengandung makna wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Demikian pula, menggunting, memotong kumis wajib hukumnya, akan tetapi memotong habis adalah lebih afdol, lebih utama. Ya. Sedangkan memperbanyak atau membiarkan begitu saja, maka tidak boleh hukumnya, karena bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, potonglah kumis sampai habis, barang siapa yang tidak mengambil dari kumisnya atau memotongnya, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ya. Jadi kalau ada orang yang kumisnya itu sampai lebat, ya, yaitu sampai menutupi bibirnya, nah itu termasuk terancam dengan hadis ini. Ya. Itu suruh dirapikan, kumisnya itu dipotong. Ya. Kalau mau dicukur habis kumis, ya, itu lebih afdol. Tapi jangan dicukur jenggot, ya. Nah, jadi keempat lafaz hadis tersebut semuanya terdapat di dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada lafaz yang terakhir tersebut terdapat ancaman yang serius dan peringatan yang tegas sekali. Hal ini kemudian mengandung konsekuensi wajibnya seorang muslim berhati-hati terhadap larangan Allah dan Rasul-Nya dan bersegera menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu saya pernah melihat di channel YouTube orang Barat, ya, yaitu mereka itu membuat penelitian tentang mencukur jenggot habis, ya. Mungkin orang Barat ini tahu tentang hadis ini, ya, kemudian diteliti, ya, kalau mencukur jenggot sampai habis itu ada iritasi atau apa gitu, ya, terus terkena sinar matahari, ya, gitu. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa kalau mencukur jenggot itu sering radang tenggorokan gitu kalau nggak salah, ya. Jadi memang Nabi SAW itu menyuruh untuk umatnya untuk memelihara jenggot, pasti ada kebaikan di dalam perintah tersebut, ya. Jadi Nabi SAW itu bukan sekedar untuk memerintahkan, tapi ada kebaikan di dalam perintah tersebut. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.